Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan hidayah untuk kita. Allah limpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas masih tentang dosa besar yang kelima, yakni tentang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tetapi kita secara khusus akan membahas tentang bagaimana cara menghitung zakat. Dan kita akan mencari tahu, kita mengkaji apa saja harta yang wajib dizakati. Karena tentu zakat itu ibadah Allah yang ditetapkan, yang tidak boleh kita berbuat kecuali sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka tidak akan sempurna dinilai menjadi ibadah. Nah, terkadang seseorang rancu antara zakat, infak, sedekah. Apa ini? Infakkah, zakatkah, sedekahkah? Jika kita tidak mempelajari dan tidak tahu ilmunya, pasti akan sulit membedakan. Sehingga terkadang kita berniat sesuatu mengerjakan amalan, tapi ternyata tidak tepat. Atau boleh jadi malah salah. Yang ada bukan menambah pahala, tapi malah dosa tanpa disadari. Beramal tetapi tidak benar. Nah, kita akan membahas tentang zakat. Sebelum kita akan menghitung-hitung tentang zakat, saya awali secara teoris dulu tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Ingat, apa fungsi zakat, Pak? Sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Berarti seandainya harta kita tidak dizakati, harta kita kotor, jiwa kita pun kotor. Artinya tidak sempurna amal ibadah kita yang lain, maka menjadi dosa besar ketika mengabaikan zakat. Apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Secara garis besar, zakat hukumnya wajib dan dalilnya jelas di surat 9 At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Itu jelas sekali dalilnya. Kemudian di samping hukumnya wajib, zakat itu terkait dengan nisab. Ada nisabnya. Juga zakat itu terkait dengan waktu, haul. Ada haulnya. Zakat juga terkait dengan besaran. Ada besaran yang ditetapkannya. Kemudian yang kelima, zakat juga ada mustahiknya, yang berhak menerimanya. Ini yang kita harus pahami betul tentang zakat. Saya ulangi, apa tadi zakat hukumnya Bapak Ibu? Wajib. Kemudian apa kaitannya? Ditetapkan ada nisabnya. Kemudian ditetapkan waktunya, ada haulnya. Kemudian ditetapkan berapa besaran yang dikeluarkannya. Kemudian ada mustahik, yang berhak menerima. Sudah tetap, tidak boleh dipindahkan kepada yang lain. Itulah zakat. Yang kedua, infak. Apa hukum infak? Wajib. Betapa banyak Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, anfiqu. Kadang-kadang
Amfiku mimma rozaqnakum, kadang-kadang amfiku ambalikum, kadang-kadang perintah infak itu wa anfiku sirra wa alaniyah, infakkan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi infak itu karena Allah perintahkan dalam bermacam-macam, dalam berpuluh-puluh ayat Al-Quran, wajib hukumnya. Hanya tidak ditetapkan nisabnya, tidak ada ketetapan haulnya, tidak ditetapkan besarannya, tetapi ditetapkan mustahiknya. Jadi apa Bapak Ibu? Lihat dari situ, beda zakat dengan infak. Perbedaannya adalah di poin 2, 3, dan 4. 2, nggak pakai nisab, tidak ada ketetapan nisab. 3, tidak ada ketetapan haul. 4, tidak ada ketetapan besaran. Itu yang membedakan. Tapi kalau zakat tadi tetap besarannya harus ditentukan, hukumnya wajib, ada nisab, ada haul, ada mustahik, semuanya. Sekarang yang nomor 3, sedekah. Apa itu sedekah? Sebagian ulama berbeda pendapat tentang sedekah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib karena di beberapa ayat Al-Quran Allah perintahkan kita sedekah. Tetapi ada yang mengatakan ini adalah sedekah yang tidak diwajibkan. Sedekah yang wajib cuma satu, zakat dan infak. Berarti sedekah yang sifatnya umum, bebas. Dan berkaitan dengan apa kalau sedekah itu? Bukan hanya harta, semua kebaikan adalah sedekah. Sampai Rasul mengatakan wa fi budnihi sedekah, dalam kemaluanmu pun ada sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan, sedekah. Senyummu kepada saudaramu dengan ikhlas, sedekah. Kata-katamu yang baik, sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Jadi sedekah itu sifatnya umum. Jumhur ulama berpendapat hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Nah, hanya satu ini hukum sedekah. Bagaimana nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Tidak ada kaitannya, tidak terikat. Jadi tidak ada nisab, tidak berkaitan haul, tidak ada besarannya, tidak ada mustahik yang ditetapkan. Berarti bebas. Bebas untuk siapa saja, kemana saja. Nah, yang Bapak Ibu harus ketahui, sedekah itu sifatnya bebas, berarti kemanapun boleh, termasuk diantaranya untuk tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga sosial keagamaan, untuk yayasan-yayasan, tempat-tempat pendidikan. Berarti boleh untuk sarana. Tetapi kalau zakat dan infak, ini adalah untuk person. Katakanlah untuk sarana, sarana dalam rangka untuk berjihad fi sabilillah. Apa itu sarananya? Senjata, kendaraan, sarana-sarana untuk peperangan. Boleh zakat ke sana. Karena nanti ada tulis fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Meskipun bukan orang yang menerima untuk materinya, tapi kelengkapan untuk berperang, boleh. Kendaraan untuk berperang, boleh. Itu zakat. Intinya Bapak Ibu, secara umum bedakan begini. Zakat hukumnya wajib. Kemudian yang berhak menerima manusia, orang, person. Dan besarannya sudah ditetapkan. Itu aja 3. Adapun nisab dan haul nanti kita akan membahas secara detail. Infak hukumnya wajib, orangnya sudah ditetapkan, besarannya bebas. Sedekah hukumnya sunnah muakkad, bebas kepada siapa saja. Insya Allah kalau kita memahami dasar ini, kita akan tenang dan semoga mampu mengamalkan dengan baik. Sekarang kita akan membahas khusus tentang zakat. Zakat tadi ada nisab. Apa itu nisab? Batas terkecil atau batas terendah dari harta yang telah dimiliki oleh hamba. Jadi siapapun hamba memiliki harta, kalau sudah sampai batas terkecil atau batas terendah, maka hamba itu hartanya telah sampai nisab.
Berapa batas terkecilnya, terendahnya? Nanti akan dilihat hartamu apa yang kamu miliki. Emas, perak, uang, kendaraan, kendaraan yang dimaksud bukan kendaraan mobil, motor, bukan. Maksud saya onta, kan kendaraan zaman Rasul apa sih? Onta, nanti kambing, keledai, dan yang lainnya. Sapi dan yang lainnya. Berapa yang kamu miliki itu? Kemudian bagaimana kalau peternakan? Bagaimana kalau pertanian? Apa yang kamu tanam? Padi, anggur, kurma, dan yang lainnya. Nah, ibu, bapak, jika kita melihat dalil-dalil, ternyata zakat yang diperintahkan dikeluarkan zakatnya itu hanya ada 5 macam. Zakat yang diperintahkan dikeluarkan zakat itu ada 5 macam. Apa yang pertama? Zakat emas atau perhiasan. Apa itu perhiasan? Bisa emas, bisa perak, emas dan perak. Yang kedua, zakat peternakan. Yang ketiga, zakat pertanian. Pertanian. Yang keempat, zakat perniagaan, yakni zakat-zakat dari barang-barang yang diperjualbelikan, yang Anda perdagangkan. Yang kelima, zakat rikaz, zakat barang temuan. Cuman 5 nih, gak ada lain yang zakat. Tidak ada zakat yang lain yang diperintahkan kecuali 5. Pertanyaan saya, bapak-bapak rata-rata bekerja sebagai karyawan. Karyawan itu profesi bukan? Ada nggak zakat profesi? Ada nggak? Nggak ada. Cari dalilnya nggak bakal ketemu. Zakatnya seorang dokter, profesi dokter, nggak ada. Zakatnya pengacara, nggak ada. Zakat seorang hakim, seorang jaksa, zakat profesi itu nggak ada sama sekali. Pertanyaan, apakah orang yang berprofesi sebagai dokter, karyawan, employee, atau pengacara, atau hakim nggak bayar zakat? Siapa bilang nggak bayar zakat? Tidak bayar zakat profesi, tapi zakatnya adalah zakat mal, harta. Lalu bagaimana cara menentukan nisabnya? Ingat tadi, apa nisab? Batas terkecil atau batas minimal terendah dari harta yang telah dimiliki seorang hamba. Sekarang lihat batas terkecilnya sudah sampai belum? Adapun harta yang Anda miliki tidak harus berupa yang disebut 5 tadi. Selama dia berupa mal, maka itulah harta. Maka perintah-perintah zakat itu pasti yang diperintahkan mal. Maaf, mal di zaman Rasul dengan di zaman nabi-nabi terdahulu bisa beda atau beda? Beda. Di zaman Rasul dan sahabat dan generasi tabi'in sampai nanti kita di umur akhir dengan orang-orang akhir zaman bisa beda apa enggak malnya? Beda. Ada enggak orang Indonesia yang beternak onta? Enggak ada onta. Beternak biri-biri? Enggak ada, adanya kambing. Beternak sapi banyak, kerbau dan seterusnya. Ada enggak orang Indonesia beternak ayam? Ada enggak zakat ayam? Nggak ketemu, cari dalilnya. Zakat ayam, mana ada? Ada nggak yang beternak ikan? Ada zakat ikan? Nggak ada. Bagaimana jika tidak ada zakatnya, hukumnya? Kembalikan kepada mal yang Anda miliki dari harta-harta itu. Mungkinkah orang beternak ikan, ikannya mau dimakan semua sendiri? Mau diapain itu? Nah, setelah diperjualbelikan dapat apa itu? Mal. Adakah properti-properti seperti ini di zaman Rasul? Orang bangun rumah, jual beli rumah, invest rumah, ada? Gak bakal ketemu. Maka adakah zakat rumah segede ini? Mana ada dalilnya? Silakan cari, gak bakal ketemu. Berarti di sini kita akan membahas itu berdasarkan dalil-dalil. Kemudian jika tidak ada dalilnya, kembalikan yang kita miliki itu apa? Jika sudah sampai nisabnya. Dan ingat yang ketiga, apa yang mengikat? Haul. Apa itu haul?
waktu. Berapa waktu yang ditentukan dari kepemilikan harta? 1 tahun. Kalau ini sudah terpenuhi, wajib. Saya ulangi Bapak Ibu, ini supaya kita bisa memahami. Ada berapa tadi zakat, mau jenis zakat? Apa yang pertama? Zakat perhiasan atau emas dan perak. Kedua, zakat peternakan. Yang ketiga, zakat pertanian. Yang keempat, zakat perniagaan. Yang kelima, zakat rikaz, barang temuan. Selain ini gak ada. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, yang Rasul perintahkan dan Allah perintahkan, zakat itu nggak disebut rinci ternaknya, tanamannya, enggak. Tapi secara umum, semua harta yang kita miliki disebut mal. Jika sudah sampai aturannya, ketetapannya, wajib keluarkan zakat. Contoh, Bapak Ibu, zakat itu sesungguhnya bagian dari sodakoh atau sodakoh bagian dari zakat? Sodakoh bagian dari zakat. Ada yang jawab yang lain? Zakat, sodakoh semua bagian. Jadi zakat bagian dari sodakoh atau sodakoh bagian dari zakat? Zakat bagian dari sodakoh. Tadi Bapak menjawab sodakoh bagian dari zakat. Coba buka surat 9 ayat 103. Yang Allah perintahkan di sana diambil zakat itu disebut zakat atau sedekah? Enggak, terjemahannya zakat. Khudh, ambillah min dari amwalihim, harta-harta mereka. Apa itu harta? Semua yang pada kita miliki. Rumah harta bukan, mobil harta bukan, duit harta bukan, emas harta bukan. Semua yang kita miliki itu mal. Maka Rasul katakan amwal, bukan mal. Amwal, semua harta yang kamu miliki. Jamak daripada mal. Kalau mal, harta, jenisnya jelas. Kalau amwal, apapun yang Anda miliki dari harta-harta Anda. Sodakotan, sodakohnya. Kenapa diterjemahkan zakat, Pak? Karena sodakoh wajib yang diperintah untuk diambil adalah zakat. Berarti zakat bagian dari sodakoh. Semua itu sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu sodakoh. Artinya di sini berarti ketika orang mengeluarkan zakat sesungguhnya sedang bersodakoh. Tapi sodakoh yang mana? Yang wajib, nisabnya ditetapkan, ada tetapannya, haulnya ditetapkan, besarannya ditetapkan, mustahiknya ditetapkan. Itulah dia sodakoh wajib. Yang kedua sodakoh wajib yang mana? Yang infak. Wajib hukumnya nggak pakai nisab, nggak ada haul, nggak ada besarannya, tapi ada mustahiknya. Berarti Allah perintahkan khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta-harta mereka zakatnya. Berarti zakat adalah sedekah wajib. Kalau kita perhatikan di ayat ini, apa fungsi sedekah yang wajib atau zakat? Tutahhiruhum, sebagai pembersih, watu zakihim biha, dan sebagai penyuci dengan zakatnya itu atas jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau ada seorang hamba punya harta, dikeluarkan zakatnya, hartanya bersih. Kalau seorang hamba telah menunaikan zakatnya, jiwanya suci. Berarti kalau nggak bayar zakat, jiwanya kotor, hartanya kotor. Allah tidak akan menerima nanti kebaikan. Karena kotor, tidak dibersihkan. Maka Allah katakan, wasalli alaihim, dan berdoalah kepada mereka yang menunaikan zakat kepadamu, yang menitipkan zakat kepadamu. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu akan menjadi penentram jiwa bagi mereka.
Sekarang kita lihat dalam hadis. Silakan Bapak Ibu lihat hadis bab pertama tentang zakat, hadis nomor 588. Apa? 558 di Bulughul Maram. Lima ratus lima puluh delapan. Coba perhatikan di situ. Silakan dibaca. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman. Lalu ia menyebutkan hadis dalam hadis tersebut tercantum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Sekarang saya tanya, coba lihat, Rasul menggunakan perintah itu dengan apa? Suruh ngambil zakat atau sedekah? Terjemahannya dalam bahasa Arab. Ketika Rasul bersabda, di dalam suratnya menulis apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, qad iftarada alaihim, telah memfardukan atas mereka, yakni orang-orang Islam, sodakotan, sodakahnya. Betul ya Pak ya? Kenapa Rasul sebut sodakoh? Karena ini adalah sodakoh yang diwajibkan, maka diterjemahkan zakat. Allah Ta'ala telah memfardukan zakat. Siapa yang difardukan bayar zakat? Yakni fi amwalihim, dari harta-harta mereka. Di mana tukhadhu min aghniyaihim fataraddu fi fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang-orang fakir dari mereka. Jadi siapa yang wajib zakat? Orang yang kaya. Sekarang kekayaannya berapa? Dilihat nisab, batas minimal kekayaan yang dimiliki. Baik, ada yang hadir di sini punya peternakan onta, sapi dan yang lainnya? Tidak. Kalau gitu kita tidak perlu membahas detail tentang itu, tapi kita akan bahas nanti insya Allah. Ada yang punya pertanian padi, gandum, cawah, jagung dan seterusnya? Ada di sini? Kalau gitu kita nggak akan membahas secara detail, tapi kita akan bahas nanti di sini. Ada yang berdagang di sini, berniaga? Kita bahas nanti perniagaan. Ada yang punya barang temuan rikaz? Gak pernah nemu juga paling seberapa. Kalau gitu gak ada yang harus bayar rikaz, tapi kita bahas nanti sekilas. Yang akan kita bahas secara detail adalah zakat perhiasan, emas dan perak. Tapi gimana saya gak punya perhiasan emas dan perak? Karena itulah landasan perhitungan harta dari zakatul mal. Coba Bapak Ibu lihat di kitab Kabair. Bapak Ibu lihat di kitab Kabair di halaman 70, halaman paling terakhir dari kitab dosa besar yang kelima. Coba perhatikan. Adapun sesuatu yang senilai dengan emas dan perak dalam bentuk tunai, maka hukum benda tersebut memiliki hukum tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka barang siapa yang memiliki uang yang senilai dengan ukuran emas atau perak, maka ia wajib menunaikan zakatnya. Kenapa? Karena kebanyakan negara melakukan transaksi dengan menggunakan uang, yakni uang kartal, uang emas, bukan uang emas dan perak, tapi kertas yang dicetak dengan nominal. Bapak Ibu, di zaman Rasul dulu bagaimana transaksi? Uangnya pakai apa? Emas. Kalau nggak emas apa? Perak. Berapa nilai uang itu? Bukan sesuai dengan tulisannya angka berapa, tetapi sesuai dengan berapa kadarnya, beratnya, timbangannya,
ukurannya. Itulah, maka jika ada emas lempeng sebesar ini, besarnya 10 gram beratnya, berapa harganya? Senilai 10 gram. Tapi satu duit bisa nggak selembar dinilai seperti 10 gram? Bisa. 1 dolar berapa? 14.000. 10 dolar berapa? 140.000. 1.000 dolar berapa? 14 juta. Bisa nggak satu keping ini harganya cuma 1 lembar? Tapi kalau duitnya sobek, kalau duitnya kebakar, hilang separuh, hilang duit Anda senilai emas 10 gram. Itulah uang kartal, itulah buatan orang-orang kafir. Yang sesungguhnya umat Islam jangan. Tapi bagaimana kalau kita sudah berada di negara yang pakai kartal? Ya sudah. Karena kartal, Pak, duit itu diatur oleh orang-orang negara-negara yang punya kekuasaan. Sekarang coba kita berpikir logik. Singapura punya apa? Apa hasil negaranya? Gak ada, Pak. Sekepik gitu kok, Pak. Apa sih yang bisa didapatkan? Pertanian cuman berapa? Tambang cuman berapa? Dibandingkan kita, kayaan mana? Kayaan siapa melimpah ruah? Kenapa kita kalah dengan nilainya Singapura? Itulah dia kartal. Yang bermain manusia, bukan dengan ikut aturan agama, tapi hawa nafsu. Aneh, Pak. Makanya apa? Uang bisa beredar di sebuah negara kecil melampaui jumlah dari uang yang beredar di negara besar yang kekayaannya begitu banyak. Itulah sistem ekonomi kapitalis. Padahal harusnya negara punya kekayaan berdasarkan apa? Apa yang dimiliki oleh negara itu? Kecuali kalau ada yang lain masuk dari negara lain, itu lain perkara. Tapi dasar perhitungannya adalah kekayaan dari negara itu. Subhanallah, meskipun penduduk Indonesia sekian ratus juta, harusnya makmur luar biasa makmur. Nggak ada yang meminta-minta, nggak ada yang harus, enggak, semuanya akan dijamin oleh negara. Sebagai pasal yang telah ditetapkan, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh. Sekarang bagaimana pasal itu yang cocok? Fakir, miskin, dan anak terlantar dicuekin oleh negara, dibiarkan oleh. Ya silakan nanti negara bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Yang memimpin anggota dewan dan semua yang ada di atas tidak akan tidak kecuali dimintai pertanggung. Ada, kita lupakan yang itu. Kita bukan bahas itu sekarang. Bahasan kita adalah sekarang zakat dari yang kita miliki. Baik Bapak Ibu, emas dan perak kenapa dijadikan sebagai acuan? Karena memang kondisi emas dan perak itu, terutama emas sekarang, perak sekarang harganya lagi agak sedikit drop. Emas itu stabil, Pak. Keadaan emas itu nggak mungkin turun, naik terus. Naik terus. Katakanlah turun sedikit, naik lagi. Artinya apa? Emas itu nilainya akan setara pada zamannya. Mohon maaf, Pak Rahmat, enggak di tahun 80. Mungkin tahun 80 Bapak sudah menikah. Alhamdulillah sudah. Pernah kasih mahar mas kawin enggak? Mas kawin berupa emas enggak? Berapa gram Pak waktu itu diberi? Lupa, oke. Berapa per gram Pak nilainya Pak? Udah berapa per gram? Gak usah ingat per gramnya kira-kira berapa Pak? Saya yakin di bawah 10.000. Lebih kurang 2.000 per gram. Sekian puluh tahun. Berapa segram sekarang Bu? Ibu yang paling tahu kalau sekarang mah 700. Terus. Berarti nilai emas 1 dinar di tahun 80 dengan nilai emas 1 dinar di sebetulnya dinarnya sama atau sama? Di mana bedanya? Rupiah. Itu rupiahnya. Kayaknya enaknya Ibu rupiah. Jadi cuek, mau naik mau turun terserahlah rupiah. Berarti kekayaan kita itu tidak dihitung dari nilai rupiah yang kita miliki,
tapi senilai emas pada waktu itu. Itulah cara menetapkan nisab dari mal. Anda dokter, punya penghasilan seharinya kadang-kadang dokter sampai 10 juta loh. Bisa jadi lebih kalau prakteknya dokter ahli dan banyak pasien. Katakanlah 5 juta, katakanlah 1 juta sehari, 30 juta sebulan. Berarti kaya atau tidak dia? Lihat sampai nisab apa tidak. Kalau sampai nisab sudah dikatakan kaya. Kalau belum sampai nisab tidak menjadi kaya. Bagaimana cara menghitungnya? Mari Bapak Ibu buka hadisnya. Di hadis nomor 564. Silakan dibaca. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu memiliki 200 dirham dan sudah cukup 1 haul, maka zakatnya 5 dirham. Kamu tidak wajib membayar zakat kecuali jika hartamu sudah mencapai 20 dinar dan cukup 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari jumlah tersebut, maka dikalkulasikan dengan bilangan kelipatannya dan tidak wajib bayar zakat kecuali jika sudah cukup 1 haul. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini Di hadis ini terkandung berapa? Terkandung berapa berkaitan zakat? Ingat tadi, apa hukum zakat? Lalu setelah wajib, poin kedua ada apa? Poin ketiga ada apa? Hadis ini mencerminkan tentang apa? Kaitan apa? Nisab dan haul. Berapa nisabnya? 20 dinar atau 200 dirham. Berapa haulnya? Siapapun manusia yang memiliki harta senilai ini minimal, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin-yakinnya udah lebih dari ini semua. Jadi harta kita sudah sampai nisab belum? Berarti Anda wajib tunaikan setiap tahun. Masalahnya sudah beres belum menunaikannya? Kadang-kadang belum. Enggak Ustadz, saya mah tiap dapat gajian saya kasih zakatnya. Dari mana Anda tahu ilmunya? Kok begitu caranya? Jangan sembarangan, ada aturan. Tapi Ustadz, saya mah 2 bulan sekali saya keluarkan zakatnya. Tiap gajian saya udah keluarkan zakatnya. Jadi bersih. Anda pengen beribadah tapi keliru. Jadi nilai ibadah apa tidak? Enggak sembarangan, enggak semudah itu bayar zakat. Ini dia landasannya. Coba Bapak Ibu perhatikan yang hadis tadi, yakni hadis nomor 564. Coba perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib, "Idza kanat laka," apabila telah ada pada kamu. Kamu sudah ada di tanganmu. Apa yang ada di tanganmu itu? Mi'ata dirham. 200 dirham. Wahala alaihal haul, dan 200 dirham yang kamu miliki itu telah sampai haulnya, telah sampai waktunya, yakni 1 tahun. Maka fafiha khamsah darahim, dari 200 dirham yang kamu miliki ada zakat sebesar 5 dirham. Jadi berapa zakat harta itu? Berapa persen? Apa Rasul menyebutkan persen? Tidak. Rasul menyebutkan 5/200. 5/200 itu berapa? 2,5/100. Jadi berapa? 2,5%. Jika harta Anda perak, ada Bapak Ibu yang punya perak? Nggak ada. Nah, kalau begitu, yang Bapak miliki pastinya rupiah, dolar, dan seterusnya. Betul? Bagaimana cara perhitungannya? Yang paling mudah diperhitungkan di zaman sekarang, yang harga tukernya selalu tepat dan stabil, terus-terusan ada, barangnya tidak pernah berkurang. Apa? Emas.
Kalau gitu mari kita pakai patokan dinar. Karena dinar itu adalah gimana cara menghitungnya? Lihat lanjutan hadisnya. Idza kanat, dan apabila telah ada padamu, yaitu isruna dinaran, 20 dinar, wahala alihal haul, dan 20 dinar yang kamu miliki itu telah mencapai haulnya 1 tahun. Maka fafiha, maka di dalamnya ada zakat berapa? Nisfu dinar, setengah dinar. Bapak ibu punya emas 20 dinar, sudah sampai 1 tahun. Berapa zakatnya? Setengah dinar. Setengah dinar per 20 berapa? Setengah per 20 setara dengan berapa? 2,5 per 100. Kalikan 5 kan penyebut pembilangnya, kalikan 5 kan. Jadi berapa? Setengah kali 5, 2,5. 20 kali 5, 100. 2,5 per 100, 2,5%. Jadi berapa zakatnya? Saya tanya kalau begitu, berapa nisabnya harta kita? 20 dinar. Tahukah Bapak Ibu berapa itu dinar? 1 dinar? 1 dinar itu setara dengan keping emas murni logam mulia 24 karat, 4,25 gram. Jadi jika Bapak Ibu punya harta yang nilainya setara dengan ini, jadi berapa nisabnya? 4,25 gram kali 20 dinar. Jadi berapa? 85 gram. Emas 24 karat. Itulah nisab. Telah sampai 1 tahun, berarti wajib dizakati sebesar 2,5%. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fama zada fabihisabidzalika." Apabila harta-hartamu itu lebih dari itu, maka perhitungan zakatnya adalah dihitung sesuai dengan kelipatan kelebihan harta itu. Lalu di ujung hadisnya Rasulullah mengatakan, "Walaisa fi mali zakatun hatta yahula alaihil haul." Tidak ada sedikit pun kewajiban zakat sebelum harta itu telah sampai 1 tahun. Coba lengkapi dengan hadis berikutnya. Nomor 565-nya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, barang siapa memiliki harta maka tidak diwajibkan zakat atasnya kecuali sudah cukup 1 haul. Baik, Bapak Ibu, saya buatkan perhitungan begini. Berapa sih 1 gram emas sekarang? Katakanlah 700 ya Bu ya. 700 kali 85 gram jadi berapa? 59 juta. Ambil 60 juta. Kita bulatkan 60 juta. Bapak Ibu persis tanggal 1 Safar kemarin punya harta persis sebesar 60 juta rupiah. Sudah sampai nisab? Apa tadi arti nisab? Batas terkecil kewajiban seorang hamba yang dari harta yang telah dimiliki yang telah diwajibkan untuk zakat. Berarti Bapak Ibu sudah punya kewajiban zakat dengan 1 nisab? Bapak Ibu sudah wajib menunaikan zakat belum? Belum. Kapan ditunaikan zakat itu? Nah, hala alihal haul, telah sampai. Kenapa ada orang bayar zakat? Saya mah tiap bulan aja, tiap gajian dipotong. Apa landasannya?
Bolehkah Pak Ustadz? Boleh, tapi Anda harus tahu ilmunya dulu. Bukan masalah asal bayar zakat. Karena ada aturannya. Ada, maaf sekarang Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu hartanya telah sampai 60 juta, sudah sampai nisab kan? Tapi dimiliki bulan apa tadi? Safar. Kita jangan hitung bulan dengan bulan Masehi loh Bapak Ibu. Bulan yang dipakai Hijriah. Untuk urusan ibadah itu Hijriah, bukan Masehi. Nggak ada hitungan ibadah pakai Masehi, sama sekali tidak ada. Hitungannya harus Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kenapa? Hitungan Hijriah dengan Masehi berbeda. Jadi kita harus pakai dengan cara yang Hijriah. Ibu, Bapak, di saat sekarang tanggal 1 Safar, sekarang tanggal berapa? 5, berarti tanggal 3 berarti tanggal 7 Safar sekarang. Sudah sepekan lebih kurang. Kita mau bayar zakat karena telah merasa sudah sampai nisab. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiskusi sambil berpikir, nggak apa-apa kan ya? Kalau cuma saya ngomong sepihak, biasanya nggak konsen. Saya ajak bicara. Saya ulang. Hadis tadi 564 dan 65 dikatakan apa? Tidak ada kewajiban zakat kecuali telah sampai 1 tahun haulnya. Tidak ada perintah ditunaikan zakat kecuali telah sampai 1 tahun. Di saat Bapak Ibu tanggal 1 Safar kemarin, pekan yang lalu, punya 60 juta. Sudah sampai nisab? Sudah. Sudah wajib zakat? Sudah, wong sudah sampai nisab kok. Tapi sudah wajib dikeluarkan? Beda. Wajib zakat dengan wajib dikeluarkan beda. Bapak Ibu sudah dewasa? Sudah. Sudah wajib sholat? Sudah. Sudah boleh sholat duhur? Belum. Kapan Bapak Ibu sholat duhur? Entar, tunggu. Sudah boleh sholat asar? Ya belum. Kapan sholat asar? Ya nanti waktu asar. Bolehkah sholat asar dilakukan sebelum waktunya? Boleh jika ada dalilnya. Betul apa enggak? Kapan kita boleh sholat asar sebelum waktunya? Di saat safar. Kita geser asar ke waktu namanya apa itu? Menjamak takzim. Ada dalilnya, sahih dalilnya betapa banyak. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Pertanyaan saya, tanggal 1 Safar saya punya 60 juta. Berarti sudah wajib zakat belum? Sudah. Kenapa? Sudah sampai nisab, wajib. Sudah wajib menunaikan zakat belum? Belum. Kenapa? Belum sampai waktunya. Kapan waktu saya itu dikeluarkan zakatnya? 1 Safar tahun depan. Keluarkan, itu waktunya. Tidak ada kewajiban dari harta yang telah kamu miliki dikeluarkan zakat kecuali telah sampai 1. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengeluarkan zakat sebelum waktu nanti? Sekarang deh, boleh atau tidak? Nah itu jawabannya. Dalil dong Pak. Bidalil. Agama itu dalil. Ada orang beragama tanpa dalil. Apa gunanya Allah firmankan Al-Quran? Apa gunanya Allah utus Rasulullah? Yang namanya agama itu semuanya bidalil. Dalil. Semua sudah dijelaskan. Kalau jelaskan ada, wajib nggak kita taati? Wajib. Karena apa-apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul, Rasul tidak mungkin menyembunyikan. Coba Bapak Ibu lihat surat 24. Surat 24 ayat yang ke-54.
Silakan dibaca. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad SAW itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Berarti mungkin nggak Rasul menyembunyikan amanah dari Allah? Semua keterangan berkaitan ibadah berarti jelas apa jelas? Pasti ada dalilnya. Gak mungkin tidak. Jika ada dalil, amalkan. Jika tidak, gak boleh. Qul, katakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Fa'in tawallaitu, jika kalian berpaling, fa'in tawallau, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa'innama alaihi ma hummila, apa-apa yang dibebankan kepada Muhammad, sesungguhnya itulah kewajiban kamu. Kewajiban kamu yang dibebankan Allah kepadamu. Wa alaikum ma hummiltum, kewajiban kamu umatnya Rasul, semua apa-apa yang Allah dan Rasul bebankan kepada kamu. Wa in tuti'u tahtadu, jika kamu mentaati Allah dan Rasulnya, kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma ana rasul illal balaghul mubin, tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali Rasul ditugasi Allah seluruh amanah, aturan, hukum, syariat yang Allah telah tetapkan dalam agama ini, mubin, dengan jelas. Kalau begitu, bolehkah kita membayar zakat sebelum waktunya, meskipun kewajiban dikeluarkan zakat adalah setelah sampai waktunya? Boleh jika ada. Mari kita buka hadisnya. Silakan Bapak Ibu buka nomor 569. 569. Silakan akhi dibaca. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum membayar zakat sebelum genap 1 tahun. Beliau membolehkannya. Boleh, Pak? Kenapa boleh? Ada dalilnya. Abbas bin Abdul Muthalib ketika itu memiliki peternakan yang banyak, memiliki harta yang banyak. Di saat itu umat Islam dalam keadaan butuh untuk peperangan, untuk kebutuhan. Lalu Abbas akan menunaikan zakat, tapi waktunya belum tiba. Nisabnya sudah ada, haulnya sudah sampai belum. Maka minta izin kepada Rasulullah. Ali menyampaikan ini ketika Abbas datang kepada Rasulullah. Abbas bertanya kepada Rasulullah, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqati. Abbas meminta izin kepada Rasulullah tentang bolehkah mentakjilkan. Jadi takjil itu apa? Mendahulukan sesuatu yang belum ditetapkan. Makanya Bapak Ibu kalau puasa biasanya apa dulu? Takjil, pembukaan, pendahuluan. Jangan langsung kenyang, sekedar. Kebanyakan gimana? Begitu buka, takjil atau kenyang? Susah tuh kalau mau salat udah bermalas jadinya. Takjil ya. Rasul itu takjilnya apa? Kurma 1 atau 3, minum air, sudah ke masjid. Kalau kita kurma ngambil sunahnya 1, air seteguk segelas, cendol, buah, makan, bala-bala, tempe, kenyang. Wallahualam, gak ada masalah, yang gak kuat gak ada masalah. Abbas bertanya, mentakjilkan zakat sebelum sampai waktunya. Ternyata Rasulullah katakan apa? Farakhasalahu fi dzalik. Rasul memberikan rukhsah dalam hal menunaikan zakat sebelum waktunya. Bapak Ibu, secara teori sudah kita kuasai. Baik, saya akan buatkan dengan hitung-hitungan. Saya sekarang buatkan dengan hitung-hitungan.
Teori sudah menguasai semua. Saya nggak nanya dalilnya mana, nggak, insya Allah tenang aja Pak. Nggak usah pakai dalilnya mana. Afan. Maaf yang sebelah sini kalau nggak kelihatan, afan. Ingat tadi, zakat terikat dengan apa? Nisab. 20 dinar. Apa ini Bapak Ibu? Betul, emas 20 dinar. Maksudnya apa ini 20 dinar? Nisab. Jangan nisab, nisab, pakai sod. Nisab. Jadi ini adalah nisab. Setara dengan apa? Setara dengan 85 gram. Emas murni 24 karat. Karena per gram, per dinar 4,25 gram. Lalu sampai 1 tahun. 1 tahun. Apa isi 1 tahun? Haul. Bukan haul. Kalau haul itu peringatan. Haul pakai H. 1 tahun waktu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki ini tanggal 1 Safar, kapan Bapak Ibu wajib bayar zakat ini? Tadi dikatakan berapa zakatnya? Setengah dinar. Dengan berapa? 2,5%. Jadi ini nisab, ini haul, ini besaran zakat. Kapan ditunaikan? Setelah 1 tahun. Begitu sudah 1 tahun, ini adalah 1 Safar 1442. Sekarang 1 Safar 1441. Jadi di rentang ini Bapak Ibu mau mengeluarkan zakat dari harta yang telah dimiliki, boleh? Boleh. Kapan kewajibannya sesungguhnya jatuh? 1 Safar. Kalau begitu, apa pengertian haul yang paling tepat? Ada yang mau menjawab? Apa pengertian haul yang paling tepat? Apa itu haul? Tunjuk tangan, jangan jawab. Saya bingung, lihat siapa. Tolong tunjuk tangan. Bapak yang mau jawab, silakan. Mengendap. Disimpan. Kopi juga mengendap. Maksudnya pengertian secara harfiah, secara maknawinya apa? Terjemahannya apa? Sudah disimpan selama setahun. Kurang tepat. Jatuh tempo. Biasa deposito ini. Jatuh tempo. Apa? Yang lain? Yang paling tepat. Tadi terjemahkan yang saya sampaikan apa coba? Apa itu haul? Jangka waktu terendah itu nisab. Telah sampai waktunya. Ada yang mau jawab lagi? Iya? Ulang tahun dari harta. Begini haul. Tadi haul itu kan disebutkan hala alaihal haul, telah sampai atasnya 1 tahun. Jadi apa itu haul? Batas waktu paling akhir maksimal dari harta yang telah sampai nisab. Batas akhir dari harta yang telah sampai nisab yang wajib dikeluarkan hartanya. Jadi Bapak Ibu punya tanggal 1 Safar, boleh mengeluarkan sebelum ini? Boleh? Kapan batas akhir? Jika 1 Safar Bapak Ibu belum mengeluarkan, tiba-tiba baru dikeluarkan tanggal 10 Safar, Anda dosa. Anda dosa, jangan main-main.
Bapak ibu waktu duhur, kapan kewajiban duhurnya? Selama waktu, tiba-tiba habis waktu duhur, Anda sholat duhur, dosa atau tidak? Dosa. Gimana biar enggak dosa? Anda bukan sengaja menunda, tapi terlupa, terlalai, atau ada alasan syar'i yang memang boleh diundurkan. Saya masuk waktu duhur kurang 10 menit, mau berangkat ke Bandung. Pak Ustadz, tunggu aja duhur dulu. Tidak, kita berangkat sekarang. Boleh? Boleh. Di perjalanan kita nggak mampir ke masjid, katakan nanti duhurnya kita tunda sampai asar, sampai perjalanan sampai Bandung, qadarullah baru karena ada ini itu dan sebagainya pada jam 4. Bahkan waktunya asar sudah berlalu setengah jam lebih, baru kita laksanakan sholat duhur. Berarti menunda sholat duhur enggak? Menunda dari waktunya enggak? Sengaja enggak? Boleh ini? Boleh. Boleh. Lah safar pada rasanya. Kan safar tadi dalam keadaan itu. Sekarang Anda wajib zakat 1 safar. Mau ditunaikan sebelumnya, boleh, ada dalilnya. Tapi batas akhirnya kapan? 1 safar. Ternyata nggak ngeluarkan karena lupa. Dosa atau tidak? Dosa kita, doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami menjadi sebuah dosa apabila kami terlupa. Maka di saat astagfirullah 10 safar, 10 hari saya terlambat mengeluarkan, ya Allah aku tunaikan sekarang, mohon ampun pada Allah. Tapi Pak, 1 safar zakat, ntar nih kebutuhan banyak, buat anak sekolah dulu deh, ntar zakatnya bulan depan. Dosa. Karena Anda sudah batas ini sudah berakhir. Tapi ada alasan syar'i. Apa itu alasan syar'i? Contohnya, Bapak, Ibu, 60 juta, ini kalau saya ekuivalenkan kira-kira 60 juta. 60 juta di tangan, tanggal 1 safar wajib dibayar dan belum dibayarkan. Tiba-tiba ada saudara butuh. Pak, punya uang nggak? Berapa? 50 juta. Ada sih saya di simpenan sebesar 60 juta. Kenapa? Ana mau pinjem dong. Butuh banget. Kapan mau dibayar? Bulan depan, insya Allah. Nih jaminannya mobil saya. Duit saya berikan kepada saudara. Ambillah saya. Ambillah duit. Ini saya pinjamkan kepada Anda 60 juta. Ada nggak di tangan duit saya? Persis hari itu, besoknya 1 safar. Saya belum bayar zakat. Begitu 1 safar, duit saya masih ada nggak? Nggak ada. Sedang dipegang siapa? Saudara saya. Berapa? 60 juta. Saya pasti kembali nggak duitnya? Kembali. Kapan? Janjinya 1 bulan. Jika tidak, dia punya rohan kepada saya, gade kepada saya. Jika dia ingkar, boleh saya jual barangnya dia, saya ambil harta saya, lalu saya kembalikan lebihnya. Lalu saya berkata, ya Allah, karena uang saya sekarang tidak ada di tangan saya akan tunda pembayaran zakat saya sampai harta saya kembali kepada saya. Boleh? Halalan thayyibah. Gak masalah. Karena pada prinsipnya di waktu jatuh tempo duit tidak di tangan. Ingat tadi dalilnya. Idza kanat laka. Apabila telah ada pada kamu. Betul begitu hadisnya yang 564. Jadi duitnya harus ada di mana? Jadi mana ini harus dikeluarkan zakatnya? Setiap harta yang telah kita miliki.
miliki. Dan harta itu bebas kita bisa gunakan apapun sesuai keinginan kita. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, katakanlah sahibul bait punya rumah ini. Sebut saja rumah ini kalau dijual sekarang hartanya 2 miliar. Harta bukan? Wajib nggak bayar zakat? Wajib nggak bayar zakat rumah ini? Wajib? Kenapa wajib? Sudah masuk nisab. Wajib betul Pak? Enaknya wajib. Enak ya. Ini bisa pakai perasaan ini, enaknya wajib. Wah, repot kalau semua ibadah pakai perasaan. Nanti di sini kalau wajib enaknya lain ya. Wajib. Ada yang lain jawab? Ibu? Ya? Oh, karena rumah dipakai. Kalau ada rumah satu lagi? Ini pemahaman yang keliru sebetulnya. Pemahaman yang nggak benar. Bukan begitu harusnya pemahamannya. Saya tanya, tolong yang katakan wajib, tunjuk tangan. Rumah ini wajib dizakati, tunjuk tangan. Loh, kok pada takut-takut? Yang mengatakan nggak wajib, tunjuk tangan. Banyak. Saya mau bertanya yang nggak wajib. Antum tolong jawab, kenapa nggak wajib? Kalau tadi kan udah katakan karena dipakai, kalau rumah yang lain baru bayar. Itu kan pendapat. Pendapatnya kalau rumah setelah kita beli, kita zakatkan. Setelah dizakatkan sekali, setelah itu kita gunakan, setelah itu tidak wajib lagi zakatnya. Itu bersama dengan kendaraan, rumah, dan harta yang lain. Kira-kira mendekati, tapi sesungguhnya alasan tepatnya bukan itu. Dalilnya lupa. Contoh, kalau tadi oke, saya punya harta 1 miliar, sudah keluar zakat, beli rumah ini, berarti rumah ini sudah dikeluarkan zakat kan? Karena sebelum saya beli, oke sekarang, antum dapat waris dari orang tua, keluar duit nggak? Enggak. Beli apa enggak? Tidak. Harta ini, rumah ini jadi milik siapa? Pernah nggak antum keluarkan zakat? karena warisnya belum dapat. Enggak, setelah dapat waris ini pastinya enggak kan? Oke, setelah saya miliki rumah ini 1 tahun, rumah ini kalau saya jual 2 miliar, bayar zakat nggak? Kalau begitu pertanyaan saya. Bayar. Keliru. Maaf. Idza kanat laka, itu jadi patokan. Tolong Bapak Ibu buka hadisnya. 564. Coba dari Ali. Coba perhatikan. Terjemahannya seperti apa? Tolong terjemahkan lagi, boleh? 564, silakan. Afan, akhi, boleh dibaca? Terjemahannya boleh? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. jika kamu memiliki 200 dirham dan tidak cukup 1 haul, Baik. Idza, jika, kana, laka, kamu telah memiliki, telah ada pada kamu mi'ata dirham, 200 wahala alaihal haul, dan dari kepemilikan yang ada pada kamu telah sampai 1, maaf, rumah ini tadi milik antum ya Pak ya? Oke. Ada nggak hartanya pada Anda? Ada? Ada? Enggak ada. Fisik. Bisakah Anda gunakan harta Anda dari rumah ini? Anda pengen butuhlah 1 juta, copot pintu jual gitu. Hah? Anda butuh 10 juta, tanah semeter di situ jual, di sini semeter 10 juta, begitu. Kapan harta ini ada pada kita? Ya. Jadi yang kita pegang itu sekarang apa? Sertifikat. Sertifikat itu harta bukan? Tanda bukti kepemilikan. Selama Anda tidak pernah jual, belum berupa materi, mal, jadi duit apa enggak? Enggak, ya sertifikat ada. Bukti kepemilikan. Berarti hartanya ada enggak pada diri Anda? Wajib zakat apa enggak? Wah, wong saya enggak pegang kok. Bukan masalah karena ini ditempati.
Bukan rumah kedua meskipun enggak. Kita nggak punya apa-apa. Harta ini adalah benda mati yang kita jadikan sebagai tempat. Meskipun ekuivalen harga ini 5 miliar, apakah saya bayar zakat dari 5 miliar? Tidak ada pada kita harta kita. Jadi yang dimaksud harta itu apa? Sesuatu yang telah kita miliki, yang kita bisa gunakan bebas kapanpun kita inginkan. Betul. Contoh, saya tadi punya 60 juta di tangan saya. Saat besok saya sampai haul, saya sudah pinjamkan kepada saudara saya. Juta di saudara saya milik siapa? Saya. Tapi ada nggak duitnya di tangan saya? Bisa nggak saya gunakan sesuka saya 60 juta itu? Tidak bisa kan? Jadi di saat itu ada nggak pada saya? Apakah saya wajib zakat? Sedang tertahan. Kapan saya zakat? Di saat kembali saya keluarkan. Tapi jika 60 juta ini sepekan lagi 1 shofar, saudara saya minjem 60 juta. Saya katakan kepada saudara saya, tunggu. Saya mau keluarkan dulu 2,5% dari 60 juta. Jadi 1,5 juta, ya kan? 1,5 juta kan? Saya keluarkan. Saya berarti punya duit cuman 58.750. Ini yang saya pinjamkan kepada Anda. Boleh? Boleh. Gak ada masalah. Kenapa? Sudah sampai. Saya boleh bayar sebelum haulnya. Berarti begitu saudara saya mengembalikan senilai 58.750, gak usah dibayar lagi. Zakatnya sudah beres. Jadi Bapak Ibu ingat, kata-kata idza kanat laka, apabila telah ada pada kamu, jadi sudah mutlak pada pemilikan kita. Sudah mutlak ada di tangan. Bapak Ibu punya piutang 200 juta sama seseorang, dan orang itu janji bayar sebelum haul kita tiba-tiba dia belum bayar, wajib nggak saya zakat? Kenapa tidak wajib? Jadi begitu cara menghitungnya. Lalu bagaimana kalau kita punya rumah kedua? Lihat rumah kedua diapain? Saya biasa bisnis Ustaz, beli, perbaiki, jual lagi, beli, perbaiki. Jadi ini mengantinya zakat apa? Perniagaan. Lah sudah lain lagi persoalannya. Saya nggak jual belikan Ustaz, cuman saya kontrakkan. Dari hasil kontrakan Anda dapat duit nggak? Berapa duit yang didapatkan? Lihat berapa Anda yang dimiliki. Inilah cara menghitungnya. Tapi terkadang di dalam proses haul dari 1 Safar 41 Hijriah sampai 1142 Hijriah, proses ini mungkin nggak Bapak Ibu nambah duit? Mungkin nggak berkurang duit? Cara ngitungnya gimana? Ingat tadi, teruskan. Setelah ada pada kamu 20 dinar, seterusnya setelah itu di bawahnya. Dan maka apa-apa yang lebih dari perhitungan tersebut, apa maksudnya? Duit saya 60, tiba-tiba di tanggal 1 Zulhijjah duit saya nambah 40 juta. Di tanggal 1 Muharram duit saya nambah 50 juta. Di saat saya mengeluarkan di tanggal 1 Safar, total duit saya berapa ini? 150 juta. Berapa saya keluarkan zakat saya? Dari 150 juta, atau dari 60 juta, atau dari 100 juta? Coba. Saya punya tanggal 1 Safar
60 juta. Sudah sampai nisab? Sepanjang itu saya punya. Jadi 120. Saat saya membayar di tanggal 1 Safar, saya keluarkan yang 60 juta pertama ini, atau saya keluarkan semua? Kenapa 60? Yang sudah sampai. Ini sudah sampai haul belum? Berdasarkan hadis 564 bagaimana? Ya? Bukan, yang nomor 564. Jika lebih, ini lebih apa enggak? Dikalkulasikan dengan apa? Kelipatan maksudnya yang mana? Haul itu mengikat pertama kali Anda miliki. Apa namanya? Nisab itu kan pertama kali dimiliki. Haul itu mengikatnya di sini. Kapan jatuh temponya ini? Ini setiap kelebihan, kelipatan kelebihan itu mengikat pada haul pertama. Jika Bapak Ibu ngitungnya, ini punya haul, ini punya haul, ini punya haul, mumet apa enggak? Boro-boro ngitung harta kita begitu. Pertama mengikat. Inilah haul. Inilah nisab. Jadi nisab-nisab yang lain tidak terikat dengan nisab yang pertama lagi. Haulnya tidak dihitung dari tiap-tiap ini, tapi haulnya mengikat dari nisab yang pertama Anda miliki. Begitu Anda sudah tetapkan 1 Safar, nilainya sudah sampai kepada nisab dan tidak berkurang, bahkan bertambah. Kelebihan penambahan dari nisab yang pertama Anda tambahkan, keluarkan. Berarti zakatnya berapa? 150 juta, 2,5 bulan. Tapi Ustaz, ini kan baru dekem 1 bulan. Ini kan sudah 1 tahun. Anda kok mau hitung-hitungan sama Allah? Kalau toh Anda mau ngitung-hitung, pasti akan terjadi kebingungan. Jadi Bapak Ibu, nisab ini terikat dengan kepemilikan pertama, di mana harta kita sampai. Untuk selanjutnya, gak usah ngitung-ngitung lagi nisab kita. Sebab apa? Orang yang pertama sudah sampai nisab, berikutnya pasti hartanya sudah lebih. Pertanyaan saya, kapan Bapak Ibu hartanya pertama kali sampai nisab? Saya yakin gak bakal bisa jawab. Kapan ya? Sudahkah Anda tunaikan zakat Anda dari sejak pertama nisab? Kayaknya belum deh Ustaz. Boleh jadi sekarang pun belum tetap. Tetapkan perkiraan kapan Anda telah sampai nisab harta itu. Waduh, pusing Pak Ustaz. Yaudah, buatkan pemutihan. Istilahnya kalau pajak itu ada apa? Restitusi. Maaf, ini kata saya loh, bukan, gak ada dalilnya, gak ada. Karena di zaman Rasul gak pernah ada yang berani nunggak begitu. Tepat, karena ada amil yang langsung mendatangi tiap tahun. Dan maaf, sering orang mengatakan, tapi udah dikeluarkan zakatnya, berarti gak lagi. Tidak, zakat itu terus berulang. Safar, 1 Safar, kita sudah segini. Begitu 1 Safar berikutnya, duit kita 300 juta. 300 juta. Safar berikutnya duit kita 80 juta. 80 juta. Kecuali jika Safar berikutnya harta kita berkurang. Nih contohnya di sini. 60 juta, di sini nambah 20. Di sini nambah 30. Di sini nambah 10. Kalau dilihat total ini berarti 120. Ternyata minus 60 juta untuk pembiayaan, untuk modal pengganti, untuk perawatan dan seterusnya. Plus 10 hari sebelum masuk 1 Safar dikeluarkan pula 20 juta. Berapa harta saya di 1 Safar? Tinggal 40. Zakatkah saya? Tidak. Kenapa? Di waktu saya habis waktu haul, duit saya sampai nisab.
Wah, enak dong Pak Ustadz. Ingat, ada infak dan sedekah. Anda cuma berpikir cuma zakat. Jangan. Zakat itu cuma 2,5%. Anda tetap wajib mengeluarkan infak. Dan berapa besarannya? Harus lebih besar dari zakat. Jangan sampai zakatnya cuma 2,5%, infaknya 1%. Ya Allah, pelit amat. Harusnya infak kita, sedekah kita jauh lebih besar dari zakat yang cuma 2,5%. Anda bayar PPN 10%, Anda makan teks 5% dibayar. Kenapa untuk Allah Anda nggak mau bayar? Tapi yang ditetapkan kan cuma zakat. Ingat yang wajib, apakah cuma zakat? Meskipun sedekah itu adalah sunnah muakkad, bukankah sedekah jariyah menolong kita nanti di yaumil akhir? Bukankah sedekah kita menaungi kita di padang mahsyar? Jadi meskipun sedekah sebaiknya kita tunaikan enggak? Makin banyak makin baik atau tidak? Maka orang yang bersedekah itu bukti apa? Bukti ketaatan seorang hamba. Coba lihat di Sahih Muslim, hadis nomor 174. Muslim 174. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, At-tahur syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan pujian kepada Allah itu timbangannya memiliki takaran timbangan yang sangat berat, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah yang kita ucapkan dengan ikhlas itu memiliki besarnya pahala yang memenuhi antara langit dan bumi. Lalu dikatakan wassalatu nurun, salatmu cahaya, wassadaqatu burhanun, sedekahmu bukti ketaatan kamu dari salatmu, wassabru diyaun, sabarmu itu sinar untukmu, wal qur'anu hujjatul lak, Quran menjadi hujjah bagimu, au alaika, atau menjadi penuntut bagimu yang memberatkan kamu. Di ujung hadisnya Rasul bersabda begini, kullun nas yardu faba'i'un nafsah. Setiap manusia itu pagi-pagi keluar, tiap hari pasti keluar rumahnya. Pada ngapain? Di situ disebutkan menjual dirinya. Betul ya Pak ya? Bapak Ibu tiap hari jual diri. Jual diri itu konotasinya positif atau negatif? Ih, jual diri. Saya mah tiap hari jual diri. Bangga amat tuh jual diri kepada Allah. Maka dikatakan di situ, famu'atikuha, ada orang yang menjual dirinya lalu menyelamatkannya nanti di yaumil akhir, au mubiquha, ada yang membinasakan diri. Ibu bapak punya harta, ingat jangan cuma zakat. Ada zakat, ada infak, ada wallahu a'lam. 1,5 jam berlalu, kita baru bahas satu zakat ya Bu ya Pak ya. Qadarullah waktunya nggak cukup. Jadi karena tadi banyak teori, saya jelaskan dulu cara menghitung simpelnya seperti ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan zakat, tolong dicatat, dicari kertas, jangan via secara langsung, biar tertib, serahkan ke saya, tapi saya jawab pertemuan bulan depan. Karena waktunya sudah jam 9:30, saya harus ada kajian yang lain. Saya hanya beri satu saja kesempatan pertanyaan. Yang paling sepuh kita kasih kehormatan ya, karena kebetulan yang paling sepuh dan membawa anak yang paling kecil lagi di sini, cucunya yang paling kecil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya bukan pertanyaan, cuma ijtihad. Nggih, monggo. Yang saya ambil ijtihad begini. Karena tadi itu topiknya ragu-ragu kapan ketika kita menerima Sampai nisab. yang sampai jauh lebih dari nisab. Yang saya istihadkan begini, apakah ini benar atau tidak? Kalau nggak benar ya istighfar, mohon ampun.
katakan itu Rabiul Awal. Ya. Saya nggak yakin. Tapi kemudian saya tetapkan 1 Syawal sebagai batas di mana saya keluarkan Semua harta. semua harta itu. Semua harta yang saya hitung, kemudian saya keluarkan 1 Syawal. Kenapa? Meskipun sesungguhnya ada yang Rabiul Awal, ada yang lain. Saya nggak yakin Rabiul Awal apa-apa ini. Ya. Sehingga saya tetapkan, oke, 1 Syawal. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena ingin kepastian dan bolehnya dikeluarkan sebelum waktu hamil. Satu, kedua bahwa melakukan ibadah atau kebajikan di dalam bulan Ramadan misalkan. Saya pilih salah satu kami di bulan Ramadan. Apakah memang ini istihadnya bagaimana? Maksudnya saya tetapkan aja zakatnya di Ramadan karena keutamaan berbanyak beramal di bulan Ramadan. Baik. Secara garis besar begini Bapak Ibu. Jika kita ragu, sebut saja sekarang sudah tanggal 7 Safar. Saya dulu pertama sampai nisab Safar atau Zulhijjah ya, atau bahkan Rabiul Awal ya. Saya tetapkan, saya tetapkan aja Safar. Udah deh, saya tetapkan aja Muharram. Boleh, karena keraguan itu. Sebagai patokan awal, saya keluarkan zakat pertama di bulan Muharram. Berarti untuk selanjutnya otomatis Muharram. Kan Bapak ragu, Syawal atau Zulqa'dah. Saya daripada nanti Zulqa'dah kelewatan, mendingan Syawal. Saya tetapkan Syawal. Otomatis berikutnya tiap boleh seperti itu. Kemudian saya harusnya mengeluarkan zakat Syawal, tapi ada keutamaan perbanyak amal di bulan. Sekarang saya tanya, yang Rasul perbanyak di Ramadan itu zakat atau sedekah? Kita suka keliru Pak. Sudah sampai haulnya harus dibayar di sebelum Ramadan. Sebut saja Sya'ban. Ntar di Ramadan, dosa Anda. Menunda dengan sengaja. Tapi saya pengen banyak-banyak beramal Ramadan. Banyakin sedekah, banyakin infak. Keliru kalau Anda mengkhususkan sedekah hanya zakat. Inilah karena banyaknya ketidaktahuan umat Islam. Sehingga menganggap bulan Ramadan itu bulan yang paling baik, mulia, suci, yang dilipat gandakan, lalu memperbanyak zakatnya dikeluarkan di bulan tanpa ada sedekah, tanpa ada infak. Zakat itu kewajiban. Jika tidak dikeluarkan kotor. Jangan ditetapkan menjadi amal tambahan. Jangan, kewajiban. Sebagaimana sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kewajiban. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Takarannya, waktunya tetap. Tapi Anda pengen nambah, silakan di yang sunnah-sunnah. Mau sholat malamnya, witirnya, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat mutlak, syukur wudu, dan sholat-sholat yang lain yang disunahkan Rasul. Silakan. Itulah sedekah kita Pak. Jadi keliru jika mengeluarkan zakat selalu di Ramadan. Padahal hitungan awalnya nisabnya bukan Ramadan. Tapi ini sudah berulang. Bagaimana Ustaz? Ya sudah, tetapkan ada Ramadan zakat. Bagaimana di luar Ramadan dan sebelum Ramadan? Perbanyak infak dan sedekah. Insya Allah beres. Tapi contoh terakhir, saya punya harta 1 miliar. Saya harus keluarkan 25 juta zakat. Qadarullah tanggal 1 Syawal. Jadi masih 10 bulan lebih baru saya keluarkan. Masih 9 bulan saya keluarkan. Nunggu lama apa tidak? Sementara keluar. Suatu ketika ada orang butuh dan dia berhak dapat zakat. Paling tidak bisa dikeluarkan 10 juta. Boleh nggak saya keluarkan zakat saya 10 juta? Dari 25 juta. Ini zakat saya. Catat, tanggal sekian Safar saya sudah mengeluarkan zakat 10 juta. Jadi saya sudah mengeluarkan zakat sebelum waktunya Pak ya. Begitu tanggal 1 Syawal, lihat duit saya berapa. Duit saya tetap 1 miliar. Berapa zakat saya dikeluarkan?
Potong 10 juta. Saya sudah keluarkan dulu. Boleh, asal Anda punya catatan. Biasanya umat Islam kayak gitu nyatet apa enggak? Nah, kalau nggak nyatet ya sudah. Duh, ragu waktu itu apa ya, infak sedekah. Kayaknya zakat apa? Ya sudah, kalau ragu, zakat keluarkan lagi 25 juta. Semoga yang dulu bernilai menjadi sedekah. Infak, beres. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Anda telah diberi oleh Allah tak terhingga. Wallahu alam, saya rasa cukup ini dulu. Untuk berikutnya nanti silakan buat pertanyaan, dicatat, nanti kita akan jawab. Dan saya masih akan membahas zakat satu sesi lagi insya Allah. Wallahu alam, demikian Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan dan kita yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.